Tintin udah habis. Skintin juga. Aduh, ini kenapa lucu-lucu sih? Kalau check out barang lagi, duitnya udah habis pakai beli baju viral kemarin. Gimana ya? Wah, aku juga pengen kayak gini, bisa jalan-jalan. Orang-orang kok bisa hidup enak ya? Mereka dapat duit dari mana sih? Lah, kok orangnya sama? Hmm, apa aku tanya aja kali ya? Duitnya banyak. Ini pinjol. Hehe. Pinjol. Ya, Hah? Pinjol? Apa aku coba juga? Pinjol. Emangnya nyari di mana ya? Wah, ketemu. Bunga 0%. Pakai yang ini aja deh. Duh, kok duitnya nggak cair-cair sih? Padahal kan aku udah bayar ini itu. Mana admin yang nggak bisa dihubungi lagi? Apa jangan-jangan aku ketipu ya? Zaman sekarang masih pinjol, udah nggak zaman. Teman-teman, tahu nggak ada solusi lain agar kita anak muda bisa financially stable di usia dini? Tentunya lebih aman dan bebas risiko. Yap, investasi. Mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama, mari kita belajar tentang arti investasi. Investasi merupakan langkah penting bagi kita ketika kita ingin mengatur keuangan pribadi kita. Investasi bukan semata-mata menempatkan uang kita pada suatu tempat dan mengharapkan keuntungan saat itu juga. Tetapi investasi lebih kepada planning untuk masa depan yang lebih cerah dari waktu ke waktu. Investasi memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah uang pasif. Bayangkan ketika kita tidak harus bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan uang. Yang kedua, investasi juga bisa menjadi salah satu aspek agar kita melawan inflasi, di mana yang seperti kita tahu inflasi adalah salah satu penyebab uang kita digerogoti secara perlahan. Menilai artikel dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, ternyata investasi memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini dapat didapat dari iklim investasi yang stabil. Nah, jadi dengan kita membuka mata tentang dunia investasi, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, melainkan kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. sebelum melakukan investasi, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek, di mana investasi jangka pendek ini memiliki return yang cukup cepat, yaitu 3 hingga 12 bulan. Investasi jangka pendek ini juga sering disebut dengan investasi sementara, karena investasi jangka pendek ini hanya dilakukan untuk menyimpan dana kita untuk sementara. Nah, adapun instrumen yang termasuk dengan investasi jangka pendek ini yang cukup populer saat ini, yaitu reksadana. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang ini memiliki return yang cukup lama, yaitu bisa hingga 10 tahun lebih. Jadi tidak jarang para investor menaruh dananya dalam investasi tersebut hingga 10 tahun lebih sebelum mendapatkan return mereka. Nah, instrumen pada investasi jangka panjang ini cukup banyak, tapi yang populer untuk saat ini yaitu investasi saham. Selanjutnya yaitu kenali profil risiko kalian, di mana profil risiko ini adalah seberapa besar risiko yang dapat kalian ambil. Karena setiap investasi selalu memiliki risiko, tetapi semakin besar risiko yang kalian ambil, maka semakin besar pula kemungkinan kalian untuk mendapat keuntungan. Pelajari juga instrumen investasi. Adapun contohnya yang pertama yaitu deposito. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan. Risikonya yang rendah membuat deposito ini sangat digemari oleh investor pemula. Namun terkait adanya persamaan dengan tabungan, ada dua perbedaan nih dari deposito, yaitu terkait tinggi suku bunganya dan juga waktu jatuh tempo. Meski memiliki suku bunga yang lebih tinggi dari tabungan, namun di deposito ini kita tidak dapat mengambilnya sewaktu-waktu di tabungan karena ada tenor yang mengikat.
Oleh sebab itu, kita tidak dapat menyentuh deposito kita dari batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada reksadana. Secara umum, reksadana ini merupakan instrumen investasi di mana kita mengumpulkan dana-dana dari investor, lalu dijadikan satu dan nantinya dana investasi ini akan diinvestasikan kembali ke instrumen yang ada di pasar modal. Instrumen yang satu ini terbilang cukup populer loh dari kalangan investor pemula, terutama dari investor pemula yang memiliki keterbatasan dana. Yang ketiga ada emas. Bagi kalian yang tertarik dengan investasi fisik dengan nilai intrinsik yang jelas, emas adalah pilihannya. Emas ini sama dengan deposito. Nilai risikonya rendah dan juga memiliki kestabilan untuk meningkat harganya di setiap tahunnya. Yang keempat ada properti. Investasi properti memiliki kesamaan dengan emas karena ada benda fisik yang kita beli di sini. Selain itu, nilai investasi dari properti akan mengalami peningkatan setiap tahunnya tanpa mengalami banyak fluktuasi. Ada beberapa model investasi properti yang bisa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya dan menjualnya saat harganya dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, kamu bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Yang kelima ada saham. Potensial namun risikonya tinggi. Itulah gambaran singkat terkait investasi saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan. Jadi ketika kamu membeli saham, pada dasarnya kamu juga akan memiliki kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak saham yang kamu beli, semakin besar juga persentase atas kepemilikan perusahaan yang kamu punya. Kunci utama investasi adalah terus belajar dan terapkan prinsip KSE. K. Keuangan, di mana keuangan merupakan area dinamis di mana kita harus terus belajar agar kita bisa mengikuti pergerakan harga dan mengambil keputusan lebih baik. S. Strategi. Dengan mempelajari berbagai strategi di investasi, kamu dapat menemukan pendekatan yang cocok dengan profil risiko dan tujuan investasimu. Apakah itu strategi nilai, pertumbuhan, ataupun momentum? Teruslah mencari strategi yang cocok untuk investasimu. E. Evaluasi, di mana kita harus melakukan evaluasi secara berkala agar investasi kita sesuai dengan tujuan awal kita melakukan investasi. Nah, dengan demikian, kalian sudah siap untuk memulai perjalanan investasi kalian. Ingat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama. Selamat berinvestasi dan Salam cuan!